Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Destika Ramadhani dari kelas MA 17A1 SDM akan mempresentasikan seminar proposal saya yang berjudul Pengaruh Gaya Kepemimpinan Transformasional, Kompensasi, dan Komitmen Organisasi terhadap Organizational Citizenship Behavior pada PT Sinheng Indonesia. Pertama, kita masuk ke bab 1 pendahuluan, latar belakang. Kemajuan organisasi di industri dan era globalisasi tidak terlepas dari pentingnya unsur sumber daya manusia di dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Karena sumber daya manusia adalah kunci kemajuan suatu perusahaan. Sumber daya manusia adalah pelaku dari semua kegiatan yang ada di dalam sebuah organisasi. Karena tanpa adanya sumber daya manusia yang handal, maka organisasi tersebut akan sulit untuk mencapai tujuannya. Organisasi yang sukses membutuhkan karyawan yang akan melakukan lebih dari sekedar tugas formal mereka dan mau memberikan kinerja yang melebihi harapan. Fakta yang menunjukkan bahwa organisasi yang mempunyai karyawan yang memahami OCB atau Organizational Citizenship Behavior yang baik akan memiliki skill yang lebih baik dari organisasi yang lain. Organizational Citizenship Behavior atau OCB diidentifikasikan sebagai dasar untuk memahami hubungan antar karyawan. Permasalahan yang ada di PT Sinheng Indonesia adalah kepemimpinan perusahaan tersebut yang kurang baik, adanya beberapa karyawan yang kurang merasa diperhatikan oleh pimpinannya. Lalu, seringkali terlihat karyawan yang tidak mau bekerja sama dalam menyelesaikan pekerjaannya, dan kurangnya rasa kepedulian antar sesama karyawan. Perusahaan yang memiliki pimpinan dengan mengutamakan karyawannya akan membuat karyawan tersebut merasa dihargai dan diperhatikan, sehingga karyawan pun akan memberikan sikap dan kualitas yang baik kepada perusahaannya. Tentu saja, perusahaan yang baik harus memiliki OCB yang baik juga, yang di dalamnya terdapat sikap saling tolong-menolong atau helping behavior. Selanjutnya, ada rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini adalah diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi khalayak yang membaca hasil karya ilmiah ini. Dan terakhir, sistematika penulisan. Selanjutnya ada bab 2 tentang kajian pustaka. Yang pertama, ada variabel saya yaitu OCB atau Organizational Citizenship Behavior, merupakan perilaku karyawan baik terhadap rekan kerja ataupun perusahaan yang mana perilaku tersebut melebihi dari perilaku standar yang ditetapkan oleh perusahaan dan memberikan manfaat positif bagi perusahaan. Perilaku OCB ini sangat menguntungkan bagi perusahaan karena dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi perusahaan. OCB ini memiliki beberapa faktor dan indikator. Faktornya itu ada kepuasan kerja, komitmen organisasi, moral karyawan, motivasi, gaya kepemimpinan transformasional, kepercayaan pada pimpinan, dan budaya organisasi. Lalu indikatornya ada perilaku membantu orang lain, kedisiplinan, perilaku sportif, menjaga hubungan baik, kebijaksanaan pekerja. Selanjutnya ada X1 saya, yaitu gaya kepemimpinan transformasional. Merupakan proses mengarahkan, membimbing, dan mempengaruhi pikiran, perasaan, tindakan, dan tingkah laku orang lain untuk diarahkan ke arah tujuan tertentu agar menjadi lebih baik. Gaya kepemimpinan transformasional memiliki faktor dan indikator. Faktornya itu ada pengaruh ideal, motivasi yang menginspirasi, rangsangan intelektual, pertimbangan yang diadaptasi. Lalu indikatornya ada pengaruh ideal, inspirasi motivasi, stimulasi intelektual, perhatian individual. Selanjutnya, ada X2 saya yaitu kompensasi. Kompensasi merupakan semua pendapatan yang berbentuk uang, barang langsung, atau barang tidak langsung yang diterima karyawan sebagai imbalan atas jasa yang diberikan kepada perusahaan. Lalu, kompensasi ini memiliki faktor dan indikator. Faktornya itu ada produktivitas, kemampuan untuk membayar secara logis, kesediaan untuk membayar, penawaran, dan permintaan karyawan. Lalu, indikator kompensasi itu ada material, kompensasi non-material. Selanjutnya ada X3 saya yaitu komitmen organisasi. Merupakan sikap merefleksikan loyalitas karyawan pada perusahaan dan proses berkelanjutan di mana karyawan perusahaan mengekspresikan perhatiannya terhadap organisasi dan keberhasilan serta kemajuannya yang berlanjut. Lalu komitmen organisasi juga memiliki faktor dan indikator. Faktornya itu ada personal, karakteristik pekerjaan, karakteristik struktur, pengalaman kerja. Indikatornya itu ada komitmen afektif, komitmen
komitmen normatif, dan komitmen kontinuan. Yang terakhir masuk ke bab 3 ada metodologi penelitian. Di bab ini ada jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ada kuantitatif. Kemudian sumber penelitian. Sumber penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ada data primer dan data sekunder. Lalu teknik pengumpulan data yang digunakan ada observasi, wawancara, studi kepustakaan, kuesioner. Lalu populasi. Populasi dalam penelitian ini yaitu karyawan PT Sinheng Indonesia yang berjumlah 50 responden. Lalu, penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode sampel jenuh, yakni semua responden populasi dijadikan sampel. Maka, sampel dalam penelitian ini berjumlah 50 responden. Mungkin baru itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kesalahan dalam perkataan. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.